Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, yaitu kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Isim cacat yang berupa isim maksur. Nah, pembahasan kita pada hari ini yaitu adalah isim cacat yang berupa isim maksur. Isim maksur yaitu isim yang diakhiri alif. Ini sudah kita pelajari di jilid 1, cuman di sini mengulang karena setelahnya akan menjelaskan isim manqus. Kalau isim yang diakhiri alif itu sebelumnya fathah. Kalau isim yang diakhiri ya disebut isim manqus. Nah, itu sebelumnya berupa harokat kasroh. Isim maksur yang diakhiri alif. Isim maksur adalah isim yang diakhiri alif baik yang berbentuk alif seperti ini atau alif seperti ini. Namanya itu juga alif walaupun bentuknya seperti ini. Kalau bertitik dan sebelumnya kasroh itu huruf iya. Bila sebelumnya fathah maka itu huruf alif. Nah, isim yang diakhiri alif itu disebut isim maksur. Isim maksur. Ketika isim maksur waktu rofa dia menjadi mubtada, maka dia dibaca tetap. Tetap dibaca Musa. Kalau isim yang biasa, isim mufrad yang biasa, itu ketika rofanya dengan domah. Tapi ketika isim maksur, contoh Musa naimun. Musa itu tidur. Musa termasuk isim ma'rifat. Isim ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada hukumnya apa? Rofa. Tanda rofanya apa di sini? Tetap. Kenapa? Karena dia berupa isim manqus. Bukan, isim maksur. Isim maksur, rofanya tetap, nasabnya tetap, jarnya juga tetap. Tetap dibaca Musa. Tanpa tanwin, kenapa? Karena isim ghairu munsharif. Berapa alasan? 2 alasan. Karena nama yang diakhiri alif. Pokoknya isim mansur, rofanya tetap, nasab tetap, jar tetap. Itulah isim maksur. Cirinya alif itu sebelumnya fathah. Kalau huruf ya sebelumnya itu kasroh. Contoh ad-dunya, tetap dibaca dunya. Tetap dibaca innad dunya, tetap dibaca fit dunya. Nah, alif yang seperti ini, itu keterangan di bawah, disebut alif layyinah yang sebelumnya berciri harokat fathah. Bila digandeng dengan isim lain, maka alif layyinah itu menjadi alif yang seperti ini. Bila digandeng dengan isim lain, contoh dzikra. Dzikra digandeng dengan isim lain bertemu ha, sim domir ha, maka menjadi dzikroha. Alifnya diganti alif seperti ini. Contohnya lagi hudan, bertemu ya menjadi ya dhamir menjadi hudaya. Alifnya diganti seperti ini. Huda bertemu ka, hudaka. Alifnya berubah, alif asalnya alif layyinah berubah menjadi alif yang seperti itu tadi. Kemudian contoh aso bertemu ka, asoka. Kemudian halaman 35, isim cacat yang berupa isim manqus. Isim manqus itu adalah isim yang diakhiri ya, yang sebelumnya berupa harokat kasroh. I'rabnya rofa dan jarnya tetap atau dikira-kirakan, tetapi pada waktu nasabnya diperlihatkan dengan fathah. Nah, seperti ini. Contoh ar-radi. Nah, ini isim manqus, isim yang diakhiri ya. Tuh, ar-radi.
isim manqus. Nah, tuh. I'rabnya rafa dan jarnya tetap. Ar-radi tetap. Kemasukan jar, huruf jar dibaca tetap ar-radi. Nah, tetapi pada waktu nasab diperlihatkan dengan fathah. Inna radiyah. Ini adalah isim manqus, isim yang diakhiri ya. Isim yang diakhiri ya, isim manqus. Contohnya lagi ar-rami, orang yang melempar. Ar-rami orang yang melempar. Ini isim manqus. Ini ya. Kenapa? Karena sebelumnya harokat kasroh, itu cirinya. Karena sebelumnya harokat kasroh. Nah, ini termasuk isim manqus. Kemasukan huruf jar tetap dibaca ar-radi. Jadi rofa dan jarnya tetap ar-radi. Ketika nasab baru innar radiyah. Baru ya dibaca innar radiyah. Nah, ar-rami isim manqus, isim yang diakhiri ya. Cirinya sebelumnya kasroh. Apabila alnya dibuang, maka ya-nya juga dibuang. Maka diganti dengan tanwin, ramin. Nah, ramin. Kemasukan fi tetap dibaca fi ramin. Kemasukan menjadi mubtada, hukumnya rofa, tetap dibaca ramin. Tapi ketika nasab baru ya yang muncul, inna ramiyan. Nah, inna ramiyan itu adalah isim manqus. Isim manqus. Maka ya-nya diganti tanwin. Apabila alnya dibuang, maka ya-nya itu diganti tanwin. Itu adalah isim manqus. Nah, yang pertama tadi isim manqus, isim yang diakhiri ya, yang sebelumnya berupa harakat kasroh. Nah, ketika dia rofa tetap dibaca ramin, ar-rami. Ketika dia jar tetap dibaca ar-rami. Ketika dia nasab baru fathahnya nampak, innar ramiyah. Beda dengan isim maksur. Kalau isim maksur rofa tetap, nasab tetap, jar tetap, Musa tetap dibaca Musa, tetap dibaca Musa, jar tetap dibaca Musa, nasab tetap dibaca Musa. Kalau isim manqus yang diakhiri ya sebelumnya kasroh, ketika jar dibaca tetap, rofa dibaca tetap, nasab baru ya-nya muncul. Baru tanda nasabnya fathah. Inna ramiyan. Tanda nasabnya apa? Fathah. Itu isim manqus. Isim manqus ini biasanya itu diambil dari isim fa'il. Itu biasanya. Isim fa'il yang lam fi'ilnya fi'il madinya, yang lam fi'ilnya huruf ilat. Nanti kita di jilid 4 belajar. Kayak Roma yarmi, rimayatan. Nah, itu adalah isim yang diakhiri huruf ilat. Roma yarmi, rimayatan. Bahwa ramin, orang yang. Isim manqus ini bermakna orang yang. Orang yang, karena dia berupa isim fa'il. Ramin, orang yang melempar. Rawa. Nah, rawa isim fa'ilnya rawin, ada ar-rawiyu ya. Ar-rawi asalnya ar-rawiyu. Orang paling menyambat maka menjadi ar-rawi. Nah, ketika jernya ar-rawi. Ketika nasabnya baru dengan fathah, innar rawiyah. Pokoknya isim manqus itu rofa dan jar itu tetap nasabnya dengan fathah. Itu isim manqus. Cirinya apabila ada huruf ya sebelumnya itu kasroh, maka itu isim manqus. Apabila ada huruf seperti ya tapi itu alif, nah itu alif sebenarnya karena sebelumnya fathah, maka itu adalah alif, maka itu isim maksur. Nah,
Dan apabila dia isim manqus itu biasanya itu wazan isim fa'il. Ramiyan, ramin fa'ilun. Karena dia berhuruf ya, maka ya-nya itu tidak diberi harokat. Ar-rami tetap dibaca ar-rami ketika rofa, ketika jer tetap dibaca ar-rami. Nah, ketika nasab baru innar ramiya. Nah, apabila alnya dibuang, maka ya-nya juga dibuang, maka diganti dengan tanwin. Ar-rami, buang al menjadi ramin, ya-nya dibuang. Ketika rofa ramin, ketika nasab juga ramin. Ketika jer ramin, ketika nasab baru ramian. Seperti itulah isim manqus, inna ramian. Nah, sebenarnya di sini ada alif lam karena dia isim ma'rifat. Nah, ini sebagai contoh aja. Kalau contoh yang tepat itu kita jadikan maf'ul bih. Namanya sekedar contoh inna ramian gitu. Kalau jadi maf'ul bih contohnya darabtu ramian, aku telah memukul orang yang melempar. Ramian jadi maf'ul bih hukumnya nasab. Buan pian belum belajar maf'ul bih, makanya Ustaz memakai contoh inna biar cepat pahamnya. Nah, inna ini ambil nasab, huruf nasab, menasabkan mubtada menjadi isimnya inna. Nah, misalnya ada al kan, Ustaz sebagai contoh aja, maka dibaca inna ramiyan, seharusnya innar ramiyan. Nah, Ustaz sebagai contoh sekira buan pian paham bahwasanya ramin di situ ketika nasab dia dibaca ramiyan. Mungkin sampai itu aja yang Ustaz jelaskan pada hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya buan pian tahu apa itu isim maksur, apa itu isim manqus. Isim manqus adalah isim yang diakhiri ya. Maka ketika kalian menemukan oh ini adalah isim manqus, maka ketika rofa tetap jer, tetap nasab dengan fathah. Inna ramiyan. Seharusnya ada al kan. Ustaz mencontohkan aja sekira buan pian bisa memahami. Nah, bahwasanya apabila dibuang al maka diganti dengan tanwin ramin ketika kemasukan nasab atau ketika menjadi maf'ul bih lah. Nah, maka menjadi ramiyan. Pokoknya bila nasab ramiyan. Mungkin itu aja dari Ustaz, mudah-mudahan Tuhan paham. Bila kada paham takunakan lah Ustaz, karena insyaallah Ustaz jawabkan bila Ustaz dapat. Nah, insyaallah Ustaz carikan di kitab lain. Apabila Ustaz kada dapat jawabannya, apabila Ustaz dapat jawabannya, insyaallah Ustaz jawabkan. Jadi jangan sampai bubuhan pin kada betakun. Namun kada paham takunakan nan Ustaznya lah. Nah, mungkin ini aja, kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli halin wa billahi hali alinna. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.